Well, hello people. Hari ini kita akan ngerjain social media design untuk off the record. Well, without further ado, teman-teman bisa langsung buka aja aplikasi Adobe Photoshop-nya. Nanti muncul tampilan kayak gini. Teman-teman bisa langsung klik create new. Di sini aku bisa namain Instagram post atau teman-teman bebas juga mau namain apa aja terserah. Terus di sini aku bakalan pakai rasio 4:5, berarti 1080 kali 1350. Di sini udah. Terus juga satuannya pakai pixel. Terus orientasinya of course pakai portrait. Artboardnya aku matiin, resolusinya bisa pakai di 72 dpi aja, atau teman-teman juga kalau mau pakai yang lebih boleh. Tapi karena kita cuma buat layar, kita pakai 72 dpi. Kecuali kalau teman-teman mau ngeprint, teman-teman minimal harus pakai 300 dpi. Terus satuannya aku pakai pixel per inch, color mode-nya RGB. Kecuali sekali lagi kalau teman-teman mau print, teman-teman menggunakan CMYK color. Terus ini aku pakai 8 bit. Background kontennya white, color mode-nya aku pakai yang sRGB, lalu pixel aspect rasionya square pixel. Teman-teman bisa ngikutin kayak gini. Terus nanti kalau misalkan teman-teman mau save presetnya, teman-teman klik tanda panah ini. Kita bisa namain 4:5. Langsung save preset. Nah, dia bakal muncul di sini. Gitu. Aku sebelumnya juga udah punya nih Instagram 4:5 gitu. Begitupun yang kalau teman-teman mau pakai 1:1, berarti 180 kali 180, teman-teman tinggal ganti rasionya aja gitu. Nah, ini kita langsung create aja. Nanti jadi sini. Nah, di sini aku mau buat gridnya dulu yang paling utama. Karena kita di sini pakai 4:5, aku mau maksimalin rasionya yang dikasih Instagram, karena bagian atas bawahnya bisa aku pakai untuk header dan footer. That's why harus kita bikin komposisi gridnya dulu untuk template-nya. Kita bikin guideline-nya untuk bagian thumbnail atau yang bagian tengahnya, berarti kita buat persegi. Ini ya persegi yang ini nih, rectangle tool. Kalian klik, kita kasih 1080 kali 1080. Oke. Terus kita taruh tengah. Kalau udah di tengah, kalian bisa bikin gridnya. Dengan cara tarik penggaris yang ini dari sini. Nah, kalau misalnya teman-teman gak nemuin penggaris ini, teman-teman bisa klik Ctrl plus R, atau juga kalau di Mac Command plus R gitu. Kalau teman-teman juga bisa nemuin juga di View, terus ada ruler, kalian tinggal nyalain gitu. Kalian tarik. Nah, ini kan nge-snap nih, nge-snap gini. Biar garisnya bisa nge-snap juga, kalian bisa klik View, Snap to, kalian tinggal ikutin gitu. Nanti garisnya bakal nge-snap kayak gini tuh, nge-snap ya. Nah, kalau udah jadi garis ini untuk konten tengahnya yang 1080 kali 1080, kalian bikin garis untuk header dan footernya. Nah, kalian bisa pakai shape tool lagi. Kalian bisa klik U juga untuk shortcutnya. Udah tarik sini. Ini terus kita bisa tarik garis sama kayak tadi ya, persis cara bikin garis yang pertama juga sama aja. Ini kalian bisa bebas, kalian mau ngikutin aku juga boleh, kalau kalian mau bikin grid sendiri juga boleh. Yang penting kalian tahu di mana mau naruh tempat untuk footer dan headernya. Ini biar garisnya lebih kelihatan, aku ganti warna dulu, pakai biru deh. Ini lock dulu. Nah, ini kan udah ada nih. Nah, di sini aku bakal masukin logonya, terus juga beberapa hal untuk footernya gitu. Nah, di sini aku udah masukin untuk logo, terus aku juga bikin kayak gini, ada presented by Off the Record, terus ada websitenya offtherecord.com, terus juga by the way ini kerningnya aku mainin. Kalian bisa klik ini, kalau misalnya kalian klik di teks kalian, jadi bakal muncul ini. Kalian bisa gonta-ganti kerningnya kayak yang aku kemarin ajarin. Penting nih untuk tahu berapa kerning yang pas. Sini aku pakai 10. Terus juga untuk leading juga bisa, cuma di sini aku leadingnya auto aja karena menurut aku udah oke. Cuma kalian bisa ganti-ganti. Kalau kalian nggak nemu ini tempat yang untuk ganti-ganti ini, kalian bisa ke Windows, terus ke karakter ini kalian nyalain, nanti bakal muncul. Nah, di sini aku bakal jelasin dulu
kayak yang aku bilang tadi, aku pakai 4:5, aku bikin kayak gini. Pertama aku mau maksimalin rasio indikasi Instagram, di bagian atas dan bawah aku bisa pakai untuk header dan footer, dan di tengahnya aku bisa pakai untuk full konten tanpa diganggu oleh logo dan juga elemen-elemen di bagian footer ini. Dan juga kenapa aku pakai kayak gini, karena kan pas muncul di timeline tuh biasanya full post juga kan, jadi menurut aku mending aku maksimalin sekalian. Beda dengan pas misalnya kita munculnya di feed atau di explore, dia kan bakal kepotong nih. Nah menurut aku pas masuk di feed dan explore tuh biasanya kan lebih kecil, nggak kayak full post yang lebih kayak full di satu HP gitu. Sedangkan kalau di explore atau di feed tuh biasanya dia lebih diperkecil. Nah buat aku logo atau tulisan-tulisan itu nggak bakal kelihatan kalau misalkan di feed atau explore. Jadi menurut aku nggak worth it untuk dipakai 1:1 gitu terus logonya taruh sini, baru bakal kelihatan tuh kalau kalian udah masuk pas kalian buka full post. Jadi menurut aku lebih worth it kalau pakai 4:5 gini gitu. Nah terus juga pastinya kenapa mesti ada logo dan segala macamnya, ini basicnya kita mau push audience kita biar bisa lihat logo kita terus, karena mata itu kan cara kerjanya nge-scan ya. Kalian mungkin akan ngelihatnya tuh bakal kayak gini nih. Kalian tuh bakal ngeliatnya kayak gini, mungkin dari sini nge-scan terus dari kontennya, terus habis itu lihat ke bawah gitu. Jadi terakhir tuh di websitenya dimulai dari logo dulu biar dia lihat oh ini logonya, terus kalian lihat terakhirnya adalah kalau mau tahu lebih lanjut kalian bisa ke websitenya gitu, kurang lebihnya maksud visual ini gitu. That's the point saat aku bilang design thinking, kita menjadi kreatif untuk solve the problem. Kayak pas di logo, aku fokus bikin konsep ideasnya karena logo itu basicnya identify. Nah, buat mengembangkan logonya agar semakin hidup, kita bantu dengan desain-desain ads seperti Instagram ini. That's how big brand logonya bisa stand out karena tiap elemennya saling mendukung. Kayak kita pakai contoh logo Coca-Cola. Logonya kan susah tulisannya gitu, maksudnya kayak lumayan ribet gitu lah, bukan tipe-tipe yang logo mark yang simple. Dan mungkin kalian kalau aku suruh gambar sekarang juga belum tentu bisa, tapi kalian tahu persis bentuknya seperti apa di otak kalian karena logonya berkembang bersama brandnya, dan kalian di-push ngeliat logo itu dimanapun. Semua kalangan bisa lihat logo Coca-Cola, warung, pasar, TV, bahkan di event-event besar kayak Piala Dunia, Coca-Cola sering jadi sponsor. Itu yang aku sebut design thinking dan membuat desain kalian bervalue. Dan by the way, kalian juga bisa lihat di grid ini, aku tuh nggak terlalu stick to dulu banget, nggak terlalu stick dengan guideline-nya. Kalau kita matiin gridnya, kalian bisa klik kontrol terus sama dengan, ya itu buat mati nyalain gridnya gitu. Kalau di Mac berarti komen plus sama dengan gitu. Nah anyway, ini tuh aku nggak pas banget dengan si gridnya ini. Kalian di sini nih nggak nge-snap tuh, dia agak turun. Kalau nge-snapnya biasa harusnya di sini nih, tapi pas aku lihat secara keseluruhan nggak balance, lebih bagus kalau agak turun. Tuh. Begitupun dengan yang bagian bawahnya untuk footernya, ini juga cuma yang ini nih nge-snap ke sini gitu, tapi yang ini tuh enggak. Aku nge-snapinnya dengan si presenternya gini gitu. Jadi kayak aku bilang, guideline itu ada untuk nge-guide kita atau ngebantu kita sebagai acuan, bukan untuk mengekang kita. Kita tuh nggak harus 100% ngikutin gitu. Kalau menurut kalian balance-nya seperti ini ya udah gitu, nggak perlu sampai stick to dulu banget gitu. And anyway, kalau kalian udah cocok nih, udah oke dengan bentukannya, ini kan bisa dibilang template-nya kalian nih, ini yang bakal sering muncul di Instagram post kalian kemungkinan besar gitu. Ada logo, website, dan ada si tulisan presenternya ini. Jangan lupa untuk di save-nya itu sebagai template. Kita kan juga butuh si grid-nya ini nih nanti untuk membantu kita, bakal dipakai terus. Jangan lupa untuk file, save as, kalian bisa save to cloud, aku save di komputer aja. Kita save di desktop aja deh biar lebih gampang dulu. Kita namain template. Kita save-nya sebagai PSD gini. Nah ini rahasianya nih. Kalau kalian perhatiin baik-baik, di Photoshop ini ada PSD, PDD, dan PSDT. Kalian save-nya itu PSDT. Jadi tadi ulang lagi, titik PSDT. Maksudnya PSD itu adalah Photoshop Document Template. Jadi dia nanti akan nge-save sebagai template. Ini nanti aku udah save. Nanti kalian bisa coba juga di rumah.
nanti dia tuh kalau kalian buka, dia bakal jadi dokumen baru. Jadi kalau misalnya nanti kalian otak-atik ini tuh nggak bakal ngerusak file aslinya. Kenapa? Karena kalian tuh bakal butuh si template ini terus gitu loh. Ini tuh nggak boleh hilang si grid yang udah kalian pakai ini, kalian harus konsisten. Karena kalau untuk masalah kayak letak logo dan ini nih, aku cukup setuju kalau misalkan harus dibilang presisi. Karena kenapa harus presisi? Biasanya nih kalau misalkan kita bikin carousel gitu, misalkan kita lagi swipe, terus kayak ini turun sedikit aja, emang kemungkinan nggak begitu kelihatan, kayak misalkan cuma turun katakanlah 1 pixel gini doang gitu, ini kan juga nggak begitu kelihatan mata kan, cuma bakal terasa, jadi nggak kelihatan tapi terasa pas lagi swipe, apalagi kalau ada di tengah-tengah page gitu, nanti itu bakal berasa banget ada perubahan gitu, dan itu menurut aku sangat-sangat fatal. Nah, di sini aku akan mulai ngedesain untuk satu desain sosial media, dan aku bakal timeline juga kayak pas bikin logo, terus aku bakal breakdown di next video.